Maka jangan sampai kunut merusak ukhuwah. Auzubillah. Bapak musuhi orang yang kunut subuh karena gara-gara bapak berpegang kepada orang yang tidak kunut subuh. Itu dosa bapak. Itulah ujian ukhuwah. Bagaimana nanti yang dia memegang pendapat, ikut pendapat yang tidak kunut, menghargai yang berkunut, karena dia sadar bahwa semuanya sama-sama istihad. Itulah sebabnya satu masalah agama tak boleh dibicarakan kecuali kalau itu ijma' bilang ijma', kalau itu berbeda bilang berbeda. Kalau ada nanti ustaz dia berbeda pendapat, dibilangnya satu saja, sehingga jamaahnya bilang, oh ini aja yang benar, lain. Itu dosa itu ustaz itu nanti, oleh penatik itu jamaahnya. Maka perlu apa? Dijelaskan supaya tidak penatik. Artinya dia belajar menghargai. Maka kalau ustaz itu menurut saya, menurut Syekh Sianu, menurut Syekh Albani, Syekh Utsaimin ini, tapi menurut Imam Syafi'i, menurut ini. Menurut saya yang lebih dekat apa yang dikatakan oleh Syekh Albani boleh, tapi inilah yang itu membuat kekacauan mengaji itu namanya. Itu yang membuat konflik nanti di tengah-tengah masyarakat. Maka kenapa sampai berbeda pendapat? Masalahnya Bapak Ibu tidak tegas, karena dalilnya itu menurut yang satu sahih, menurut yang lain tidak sahih. Itu panjang ya, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, yang haram hati-hati. Maka mengatakan sesuatu haram hati-hati, sehingga keluar kaidah Bapak Ibu, mana yang besar dosanya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Gitu. Keduanya berdosa Pak. Jangan benar nanti bilang Ustaz Mawardi rupanya bilang ada tidak berdosa. Keduanya berdosa dan keduanya dosa besar. Tetapi dosa itu bertingkat tinggi. Nanti akan kita kaji. Yang haram itu bertingkat tingkat juga. Yang wajib juga bertingkat-tingkat. Maka Bapak Ibu kita perlu mengetahui apa yang wajib dalam agama ini dan mana tingkatannya yang paling. Masalahnya Pak, Bapak nanti kadang-kadang dalam kehidupan kita secara beragama ini ditabrakkan dengan beberapa kewajiban. Kewajiban yang mana yang kita dahulu satu waktu, dan tak mungkin kedua-dua kita laksanakan. Bapak pilih yang mana? Itulah perlunya kita mengetahui tingkatan-tingkatan wajib. Maka wajib yang paling kuat harus lebih didahulukan daripada wajib yang di bawahnya. Itu mengaji usul fikih kita itu nanti, bahwa wajib itu bertingkat-tingkat. Seperti ini banyak ngomel-ngomel masyarakat. Satu sisi dihadapkan dengan corona, satu sisi kita dihadapkan dengan perintah sholat Ada yang ngomel-ngomel apa ini corona, sholat Jumat saja, sehingga banyak pengurus masjid yang dipecat oleh jemaahnya. Saya mengadu banyak pengurus masjid dipecat oleh jemaah Pak, karena jemaah ini beragama dengan emosi, tidak mengikuti fatwa ulama. Saya beberapa masjid Pak mengadu pada saya, Bapak kenapa tak jadi imam lagi di sana? Dipecat jemaah Pak Ustaz. Karena kemarin ketika PSBB saya tutup masjid, jemaah ngotot, kalau tidak dibuka Bapak kami hentikan. Saya daripada membuka masjid di masa PSBB itu, lebih baik saja berhenti pengurus, sehingga berhenti dia jadi imam. Jangan-jangan ada Bapak Ibu yang menghentikan imam pula kemarin. Bapak Ibu sekalian, kan sudah ada rujukan kita ulama Pak ya. Jangan emosi, jangan yang tulisan-tulisan WA yang berseliweran di apa itu Facebook tak siapa orangnya. Padahal sudah ada fatwa lembaga ulama di Saudi, lembaga ulama di Mesir, lembaga di Maroko, lembaga, ikuti aja ulama. Dalam Quran juga kita ngikuti ulama, bukan ngikuti Facebook, bukan ngikuti WA. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Bapak baca nanti bagaimana ulama memfatwakan, baru kita sadar nanti. Berarti apa? Maka ada. Maka seperti banyak saya sekarang kan saya ajak mengaji ustaz-ustaz itu supaya mereka jangan salah-salah sampai, karena saya melihat
ada ustaz Bapak Ibu sekalian, wah yang ngotot itu. Apa-apaan ini kebijakan ini? Kebijakan lockdown, PSBB apa? Emosi. Dibacanya ayat-ayat yang perintah Jumat saja, perintah jamaah. Saya terpaksa saya buat kajian, saya bawa Zoom ustaz-ustaz itu, saya bawa mengaji tentang fatwa-fatwa ulama tentang virus corona. Itu saya kajian itu setiap sore Senin, setelah asar sampai maghrib. Jadi baru tahu mereka apa yang menjadi dasar ulama-ulama dalam menetapkan lockdown, PSBB. Rupanya Pak, PSBB, lockdown itu semuanya apa? Petunjuk Rasulullah. Terapi-terapi itu Rasulullah pertama yang buat, dan Barat itu mencontoh kepada. Maka kalau kita yang mengapanya, berarti apa? Bukan menghalang aturan pemerintah, kita dulu berterapi apa? Rasulullah banyak dalam nas-nas itu. Subhanallah. Itulah mengaji. Maka apa namanya, beragama jangan pakai emosi. Itu pertama. Yang kedua, beragama jangan fanatik. Apa fanatik? Asal ada guru, apa yang keluar dari mulutnya benar semuanya. Asal ada dari yang lain salah semuanya. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Itu buta mata hati kita nanti. Tidak ada dalam Quranmu. Kamu berguru sama satu saja. Kebenaran Bapak Ibu, jangan apalagi ustaz. Mana ada ustaz bisa menguasai semuanya Pak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan dibebankan. Asal ada itu guru, apa yang keluar dari mulut gurunya itu mana? Cara beragama para salaf. Bagaimana? Mereka mencari guru sebanyak mungkin. Imam Bukhari berapa gurunya? 1.500 gurunya. Mana satu saja? Maka diakui ilmunya luar biasa. Muslim, kenapa buku ditulisnya itu menjadi pedoman? Coba lihat gurunya Pak. Maka kalau ada orang berguru satu guru, khawatir kita itu. Maka Pak, wawasannya akan sempit. Kenapa? Karena ilmunya sebatas ilmu guru. Padahal yang diketahui orang lain banyak dan ketahui oleh gurunya. Apalagi gurunya mengajinya baru kemarin. Pernah saya katakan itu, tobat hari Rabu, ngaji hari Kamis, langsung jadi ustadz hari Jumat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kemudian di apanya pula kan dengan kata-kata macam-macam. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan berguru kepada semua, ya, berguru kepada semua. Maka di situ kita salah satu doa ya, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang pendengar setia, sehat, dan mengikuti dalam setiap yang didengar itu. Jadi pandai mendengar, mau mendengar. Tapi apa? Jangan diikuti semua yang didengar. Pasti yang didengar itu namanya manusia. Maka kaidah manusia, kullu bani Adam khata'. Itu kaidah manusia Pak. Semua yang namanya manusia pasti. Siapa yang bilang itu? Saya Pak, Rasulullah itu. Semua manusia pasti salah, berdosa. Ada. Yang maksum siapa? Rasul. Itu yang maksum, cuma asal lain itu. Ini ada pula lebih dahsyat pula, dia membuat gurunya itu dari sebenarnya Nabi. Ya boleh Pak. Maka saya marah kalau ada orang fanatik sama saya. Saya banyak salahnya maka silakan. Kalau ada kata-kata saya yang meragukan, tanya lagi yang lain. Maka ngaji terus. Tanya pula ustaz itu, dengar pula dari ustaz ini, sampai semua ustaz mengatakan tenang Bapak kan. Tapi kalau saya aja entah salah entah benar, maka Bapak jangan berhenti mengaji. Pokoknya saya bicara masalah kunut. Apa kata Ustaz Muwardi? Kunut apa kata ini? Apa? Semuanya mengatakan bahwa yang kunut subuh itu ada dalil. Oh, rupanya Imam Syafi'i. Sudah, Bapak mengamalkan tenang. Rupanya semua itu gunanya banyak guru. Karena juga Bapak Ibu, apalagi sekarang dalam kesibukan dunia sekarang, guru tak bisa membaca semua ilmu, tak bisa membaca semua buku. Dan apalagi akalnya disibukkan oleh dunia pula. La ilaha illallah. Itu pula guru kita tetap silakan berguru, tapi jangan difanatik. Bapak Ibu sekalian, maka inilah yang menjadi kaidah. Kemudian apa yang menjadi dasar kaidah ini? Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kaidah ini kita dapatkan bahwa lapangan masalah-masalah haram itu sempit sekali. Yang luas itu adalah masalah halal. Ini penting Bapak Ibu. Subhanallah, kenapa ulama di dalam kaedah-kaedah halal haram selalu dimulai dengan ini? Karena di sini nampak keindahan agama Islam ini. Karena orang Pak ini mohon maaf, kalau Bapak survei, kenapa orang enggan masuk Islam? Ya, kenapa orang tidak mau berat dia menerima Islam? Karena apa? Dalam persepsi dia, Islam itu berat. Islam itu segala haram ini, haram ini, haram ini. Maka ustaz-ustaz kalau ngaji di barat jangan dimulai dari yang haram. Pusing nanti orang barat itu, tak jadi dia. Mulai daripada kaidah ini. Allah, kalau Bapak mulai daripada haram-haram, itulah saya kadang risih Pak. Ada ustaz kajinya haram, sebentar haram, sebentar haram, sebentar bid'ah, sebentar sesat, sebentar, kan pusing nanti orang. Bapak Ibu, inilah menunjuk keluasan agama. Bahwa apa? Yang halal itulah yang terbuka. Yang haram itu hanya pengecualian. Jangan itu difokuskan dulu. Karena yang namanya jiwa manusia kalau terbebani pasti dia mantul dia. Ya enggak? Bapak kalau masuk ke sini, banyak orang enggak mau ke masjid. Kalau seandainya pengurus masjid ini membebankan jemaahnya, setiap masuk masjid impak aja dibicarakannya. Impak ini, kosong masjid ini nanti. Kenapa? Karena jiwa manusia itu begitu Pak. Tak senang dengan dibebani, tak senang dengan dibatasi. Tetapi kalau seandainya pengurus masjid, ayo ke sini, ada makan untuk Bapak, ada minum untuk Bapak, ada pula pengajian, ada gratis, datang tak? Tapi ayo datang ke sini untuk apa? Nyumbang masjid, nyumbang WC, nyumbang karpet, ada yang datang tak? Kira-kira kalau ada yang mau nyumbang, kirim aja nomor rekeningnya Pak Ustaz. Ustaz saya datang katanya. Begitu pula Pak, kita memanggil ya. Maka mulailah dengan menjelaskan agama dari kaedah-kaedah seperti ini. Karena kaedah seperti ini menunjukkan lapangnya agama. Allahu Akbar. Bahwa segala sesuatu itu halal, kecuali bahkan apa? Yang haram pun dalam agama kita ketat pengharamannya. Apa itu? Harus berdasarkan nas yang sahih dan sore. Apa arti sore? Tidak semua ulama yang meneliti Pak, tak ada kemungkinan lain. Akhirnya apa? Bertemu mereka dalam satu pendapat, berarti sore. Kemudian Bapak Ibu, dari kaidah ini juga mana yang lebih besar dosanya? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Semuanya dosa besar. Maka kalau dari kaidah ini, mana yang lebih besar dosanya? Lebih besar dosanya mengharamkan yang maka apa? Hati-hati mengatakan sesuatu itu haram. Maka kalau ada orang haram ini, cari dalilnya, pastikan bahwa itu haram. Tapi Bapak Ibu, jangan pula berdasarkan kaidah ini, apapun yang dihidangkan orang, yang ditawarkan orang kepada kita, santap semuanya. Kenapa? Karena prinsipnya semuanya itu nyasar namanya itu. Jadi hati-hati Pak, kaidah ini berbahaya. Maka itu dijelaskan harus dijelaskan. Bahaya Pak kaidah-kaidah ini. Maka kalau ada kaidah agama, kalau dipakai oleh sembarang orang, Bapak bisa tertipu. Umpamanya kaidah ini apa? Umpamanya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Segala kesulitan itu dalam agama. Ini kaidah hukum agama Pak. Quran Sunnah itu disimpulkan oleh ulama dengan kaidah ini. Segala kesulitan itu mengundang kemudahan. Ini mudah. Nanti apa? Pak, kenapa tidak sholat berjamaah subuh? Aduh, sulit Pak Ustaz. Agama kan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Agama ini
Jangan usah persulit. Astagfirullah. Ini kan nyasar ini. Maka jangan boleh nyasar dalam mendengarkan kaidah ini. Semua yang dihidangkan orang pokoknya santap saja. Kenapa? Al aslu fil asya al ibaha. Setiap orang mengajak kita gabung, ayo gini gabung bisnis ini, lantak saja. Kena segala sesuatu prinsipnya halal. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kaidah ini menuntut kepada kita karena ada pengecualian haram. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa apapun yang dihidangkan oleh orang kepada kita semua prinsipnya adalah halal. Maka yang perlu kita buktikan, berarti jangan dimakan pula, tapi buktikan kepastian, pastikan bahwa dia tidak mengandung unsur haram. Itu aja. Jadi kalau ada dihidangkan seorang, Bapak pastikan bahwa dia tidak haram atau dia tidak mengandung unsur. Kalau sudah pasti bahwa dia tidak mengandung unsur haram, lantaklah itu, santaplah. Tapi jangan langsung, pastikan dulu bahwa dia tidak haram. Karena ada pengecualian yang diharamkan. Bapak tidak tahu mana yang haram, maka apa? Pastikan, tanya orang dulu, tanya orang yang mengetahui. Fasalu ala zikri. Kalau kita tidak tahu ini barangnya ada begini Pak Ustaz, dihidangkan oleh saya daging ini, gimana hukumnya? Maka di situ Bapak Ibu, saya kira karena waktu juga membatasi kita, dan insya Allah besok kita masuk kepada kaidah kedua. Kaidah kedua adalah al-tahlilu wat-tahrimu haqqullah. Halal dan haram itu hanya wewenang Allah. Dia menghalalkan, mengharamkan itu hanya hak paten Allah. Maka makhluk tidak berhak menghalalkan dan tidak berhak mengharamkan. Inilah kaidah kedua dalam hal-hal insyaallah pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.